Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan nama saya Zilwa bin Nurul, NIM 21030302 dari Kode Pendidikan Matematika kelas A. Di sini saya akan membawakan materi tentang ragam bahasa. Sebelum kita masuk kepada materi kita tentang ragam bahasa, tentu kita harus tahu apa itu pengertian dari ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang dipakai menurut aturan pemakaian yang berbeda, menurut jenis berbicara, menurut topik yang dibicarakan, menurut orang yang dibicarakan, dan lain sebagainya. Dan di sini ragam bahasa sama saja seperti variasi bahasa. Nah, ragam bahasa ini tidak muncul dengan sendirinya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ragam bahasa. Pertama, faktor budaya, kemudian faktor sejarah, kemudian faktor perbedaan demografis, dan yang terakhir adalah faktor umur. Faktor sejarah. Kenapa sih sampai faktor sejarah itu menjadi faktor utama dalam terjadinya keberagaman bahasa, khususnya di Indonesia? Kita semua tahu bahwa di Indonesia ini memiliki banyak sekali daerah dengan keberagaman sejarah mereka yang ada, dan hal itu menyebabkan terjadinya keberagaman bahasa di setiap daerah masing-masing. Kemudian faktor budaya. Faktor budaya juga menjadi salah satu faktor terjadinya keberagaman bahasa, dikarenakan Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan, memiliki banyak sekali daerah-daerah, dan tentu saja hal itu membuat setiap daerah memiliki ciri bahasa dan ragam bahasa mereka tersendiri. Kemudian untuk faktor perbedaan demografis. Kenapa faktor perbedaan demografis juga menjadi salah satu faktor terjadinya keberagaman bahasa? Itu dikarenakan kita semua tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak sekali pulau, banyak sekali pegunungan, dan juga banyak sekali pemukiman penduduk. Nah, orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan dan juga orang-orang yang tinggal di daerah pantai, cara berbicara mereka akan berbeda dengan orang-orang yang tinggal di daerah pemukiman padat penduduk. Saya kasih contoh. Orang yang tinggal di daerah pantai dan orang yang tinggal di daerah pegunungan, cara berbicara mereka itu cenderung lebih cepat dengan intonasi suara yang keras. Sedangkan orang-orang yang tinggal di daerah padat penduduk, cara berbicara mereka itu lebih pelan dengan intonasi suara itu yang melambat. Kemudian kita masuk kepada faktor umur. Umur juga menjadi salah satu faktor terjadinya keberagaman bahasa. Saya akan ambil contoh, seorang anak jika dia berbicara dengan teman sebayanya, maka cara berbicara dia itu akan berbeda dengan cara berbicara dia saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Nah, keempat faktor inilah yang menjadi faktor kenapa sampai terjadinya keberagaman bahasa, khususnya di Indonesia. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis ragam bahasa. Nah, ragam bahasa di sini dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ragam bahasa yang dilihat secara penggunaannya, kemudian ragam bahasa yang dilihat secara berkomunikasi, dan yang ketiga yaitu ragam bahasa yang dilihat dari topik pembicaraan. Nah, ketiga jenis ragam bahasa ini akan dikelompokkan lagi. Untuk ragam bahasa yang dilihat secara kebetulannya akan dibagi menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Nah, untuk ragam bahasa yang berbeda cara berkomunikasi akan dikelompokkan menjadi 2, yaitu ragam lisan
dan juga tulisan. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu ragam bahasa yang dari topik pembicaraan akan dikelompokkan lagi menjadi 5 ragam, yaitu ragam sosial, fungsional, sebagai logat di dalam daerah. Kemudian ragam terpelajar. Pendidikan juga mewarnai adanya keberagaman bahasa di Indonesia. Kita semua tahu bahwa orang yang berpendidikan, cara berbicara dia akan berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Kemudian ragam resmi. Nah, ragam ini biasanya dipakai dalam situs-situs resmi atau dalam kegiatan resmi. Ragam ini dilengkapi dengan imbuhan yang lengkap, dengan kata-kata yang baku. Kemudian ragam tidak resmi. Contoh singkat dari ragam tidak resmi ini adalah saat kita melakukan percakapan pribadi, itu merupakan ragam tidak resmi. Kemudian ragam lisan. Ragam lisan ini merupakan ragam yang dihasilkan oleh alat ucap. Ragam ini tuh terikat oleh ruang dan waktu dan membutuhkan orang lain. Nah, sedangkan untuk ragam tulisan itu merupakan kebalikan dari ragam lisan. Ragam tulisan ini tidak terikat dengan waktu dan tidak membutuhkan orang lain. Ragam tulisan unsur dasarnya merupakan huruf dan juga alat tulis. Kemudian ragam bahasa yang dari topik pembicaraan. Untuk ragam sosial. Nah, ragam sosial ini merupakan ragam bahasa yang sudah disepakati oleh suatu organisasi terkecil di dalam masyarakat, contohnya keluarga. Kemudian ragam fungsional. Nah, ragam fungsional ini merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan lembaga-lembaga atau suatu instansi tertentu. Kemudian untuk ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik ini biasanya dipakai pada ragam bahasa di media elektronik, contohnya radio, koran, internet, TV, dan lain sebagainya. Kemudian ragam sastra. Nah, ragam sastra ini digunakan untuk mengekspresikan emosi dan juga pikiran. Ragam ini biasanya ditemukan di dalam kegiatan-kegiatan seni misalnya. Kemudian untuk ragam politik dan juga hukum. Nah, ragam ini berisikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mengatur tentang kehidupan tatanan masyarakat. Nah, itulah jenis-jenis ragam bahasa yang sudah dikelompokkan dan akan punya pengelompokan lagi. Sekian materi